Baik, salam jumpa kembali di sesi kedua untuk Culture Energy Review. Sebenarnya kemarin sesi pertama kita mau bahas sedikit ya reviewnya. Di sesi pertama kita bahas tentang bagaimana melakukan penerapan perencanaan perubahan yang ingin dilakukan di bidang sumber daya manusia. Untuk di sesi yang pertama, kita menerangkan bagaimana peran leader untuk melakukan tahapan inisiatif perubahan dan inisiatif apa saja sih yang diperlukan untuk membangun sebuah atau mengembangkan sebuah organisasi. Seperti yang diharapkan atau disasar oleh satu tujuan khusus yang ingin dicapai. Kemudian di sesi 2 ini, kita akan berbicara bagaimana cara mengeksekusi, kemudian bagaimana kita mengembangkan kompetensi yang ada di organisasi kita melalui proses atau metode pengembangan yang kita kenal sebagai coaching. Dan di samping coaching, ada juga tentang program-program pengembangan individual lain yang kita kenalkan untuk membuat seluruh program pengembangan organisasi mudah untuk dieksekusi atau dilakukan. Baik, kita mulai saja kalau begitu. Jadi saya mengenalkan dengan grup coaching, Bapak Ibu rekan pembelajar semuanya. Kenapa grup coaching? Saya memilih karena ini adalah pendekatan yang kemungkinan bisa dilakukan oleh semua pihak, karena di mana ada perubahan, maka di situ ada tim yang terlibat di dalamnya. Dan di grup coaching itu nanti akan kita bagi dengan beberapa pemahaman tentang bagaimana menerapkan ini ke dalam masing-masing individu dengan pengembangan kompetensi yang ingin dicapai. Baik, saya mengenalkan dengan istilah squad coaching agar mudah, karena semua tim yang terlibat di dalam setiap perubahan adalah satu kesatuan, maka setiap orangnya adalah squad-squad kita yang kita ingin libatkan dalam setiap tahapan perubahan. Ada dua hal yang ingin saya bagi di situ. Bagaimana kita akan bicara tentang melakukan review, monitoring, rewarding, dan melakukan strategi tentang pemberian rewarding dalam sisi strategis dengan konsep leaderboard yang nanti akan saya coba sampaikan. Kemudian tentang individual plan, pengembangan individu, kita akan coba mengenalkan grow model, mungkin ini sudah dipahami oleh rekan pembelajar Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan grow model ini, setiap personil yang ada atau setiap squad yang ada di organisasi kita juga akan kita bantu untuk melakukan pengembangan kompetensi sesuai dengan arah perubahan yang ingin kita capai. Setelah kita menemukan metode pengembangan yang sesuai atau model-model kompetensi yang kita tentukan, maka kita perlu melakukan pengembangan ini ke seluruh squad yang ada di organisasi kita melalui peran seorang leader dan peran seorang rekan atau peers atau bahkan pihak eksternal, yaitu adalah customer kita, yang juga adalah orang-orang yang akan menilai feedback atau memberikan umpan balik terhadap hasil-hasil perubahan yang ingin kita capai. Baik, kita mulai saja. Apa sih sebenarnya ini yang saya coba rumuskan begitu. Sebenarnya ini bukan istilah yang baru, karena coaching kita sudah tahu, prosesnya adalah basisnya adalah kemitraan untuk mendapatkan satu percakapan yang melatih potensi mereka,
dan menggali apa sih yang ingin kita maksimalkan dari potensi yang dimiliki sesuai dengan sasarannya. Sesuai dengan apa yang saya coba sampaikan di buku saya, kita mengenalkan tentang feed forward method. Jadi yang sudah di sesi sebelumnya kita bicara tentang feed forward, kita bisa gunakan itu dalam sesi coaching yang ada di Squad Coaching ini. Jadi dengan feed forward method, kita tahu bahwa setiap orang yang ada di organisasi kita ingin kita latih untuk melatihkan diri juga bagaimana memberikan umpan balik yang mengarah kepada pengembangan future forward. Jadi mengarah kepada pengembangan masa depan mereka setiap saat. Dilakukan dalam sesi grup dan individu dan memastikan bahwa setiap orang memiliki sistem monitoring dan sistem evaluasi tentang hasil dari proses-proses coaching yang mereka rasakan atau mereka alami. Dengan menggali banyak pertanyaan tentang perjalanan pengembangan kompetensi yang ingin dicapai, maka dengan itu kita bisa mengetahui sejauh mana organisasi kita mampu beradaptasi terhadap perubahan yang ingin kita capai. Sebelum melakukan proses eksekusi coaching dan monitoring serta evaluasi apa-apa yang ingin kita capai dalam perubahan, maka kita juga perlu mengidentifikasi para leaders nih. Jadi leaders atau pemimpin yang ada di organisasi kita, seberapa jauh engagement mereka dengan perubahan yang ingin kita capai. Kalau kita bisa lihat di sini, ada satu kapal begitu, dan di kapal ini ada penumpangnya, ada yang kita lihat sebagai mereka yang melempar jangkar dan melubangi perahu tanpa mereka sadari atau tanpa kita sadari berada di organisasi itu. Mereka yang melempar jangkar dan melubangi kapal begitu, kita tahu mereka adalah orang-orang yang disengage atau mereka yang kita anggap tidak berperan banyak terhadap perubahan yang ada di organisasi kita, bahkan mereka memberikan kontribusi yang negatif terhadap perkembangan cultures atau engagement untuk seluruh rekan yang ada di organisasi. Jadi kondisi mereka yang ada di perahu kita, sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang kita harapkan berubah menjadi engage gitu. Jadi untuk yang biru di sini saya melihatnya sebagai penumpang-penumpang yang melihat sejauh mana sih perubahan ini akan berjalan gitu. Mereka ini dari jauh dan dalam persepsi mereka adalah mereka akan melihat sejauh mana sih perubahan ini akan dicapai. Pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang engage, tapi mereka perlu diyakinkan agar mereka yang ada di engagement level yang biru ini bisa kita tarik menjadi mereka yang menjadi pendorong kepada level yang hijau. Nah, di level hijau ini adalah mereka yang high engagement-nya tinggi. Jadi sangat terikat sekali dengan organisasi. Mereka adalah drivers sebenarnya untuk organisasi kita, mereka pendorong organisasi kita dan mereka punya inisiatif yang tinggi terhadap apapun perubahan yang ingin dicapai di organisasi kita. Tugas coaching di sini adalah merubah set of mind, kemudian merubah perilaku para leaders yang ada di kapal ini menjadi kurva yang kemudian kita harapkan menjadi kurva yang lebih banyak engagement di atas begitu ya. Jadi kurva yang akan menunjukkan bahwa level of engagement yang
dari yang merah akan kita geser ke biru, dari biru akan kita geser ke hijau. Jadi akan kita cetak dengan set of mind yang kita harapkan sesuai dengan arah perubahan yang ingin mereka capai juga di dalam organisasi. Jadi secara kurva kita akan memiliki level disengagement yang rendah dengan level driver juga yang kita harapkan lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi mari kita coba mengidentifikasi tim kita sejauh mana sampai dengan saat ini ketika kita memiliki leadership team, sejauh mana mereka memiliki keterikatan kepada organisasi kita saat kita melakukan perubahan atau saat kita melakukan hal-hal yang ingin kita capai dalam strategi dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Kita lihat seperti apa sih reaksi mereka terhadap perubahan itu, dan ketika survei kita lihat sebagai hal yang statistik, kemudian kita juga bisa menilai sejauh mana leaders kita engage terhadap tujuan-tujuan atau perubahan yang ingin kita capai. Dengan adanya sasaran-sasaran perubahan itu, kita juga bisa menilai pendapat mereka tentang perubahan apa sih yang ingin mereka harapkan terhadap diri mereka secara pribadi dan terhadap organisasi, terhadap rekan kerja, terhadap juga bawahan mereka sebagai leadership team. Jadi penting untuk melihat ini sebagai satu survei yang kita perlu conduct atau kita perlu selenggarakan agar kita tahu harapan mereka saat melakukan proses perubahan yang ingin dicapai bersama-sama. So get everyone in the boat so that they get their ownership and they drive the boat together with the organizations. Kemudian prosesnya seperti apa? Yang ingin coba saya kenalkan adalah kita dahului dengan learning and development. Jadi kita memastikan bahwa surveinya tadi sudah dilakukan dan kita mampu mengidentifikasi sejauh mana engagement para leaders kita terhadap perubahan yang ingin dicapai dan apa saja umpan balik yang kita perlu dapatkan dalam sisi apa yang ingin mereka lakukan ketika organisasi melakukan satu perubahan yang signifikan terhadap kinerja mereka dan terhadap capaian yang ingin dicapai oleh keseluruhan organisasi. Kemudian mereka juga kita harapkan memiliki tim goal dan strategi yang dilahirkan dari inisiatif mereka sendiri untuk mencapai sasaran perubahan organisasi yang diinginkan. Tentu saja ini semua proses di learning and development semua dari inisiatif para leaders sendiri ya. Jadi dengan task and timeline, mungkin dengan strategi itu mereka harus mengidentifikasi apa saja yang mereka harus lakukan dan dengan metode-metode yang kita sudah mengenal gitu ya, dengan menganalisa strength and weaknesses, SWOT, metric, dan apa yang ingin mereka coba lakukan untuk menjawab tantangan-tantangan di tahapan perubahan itu. Kemudian mereka juga akan melatihkan feed forward exercise antar tim yang ada di leadership team, just because they supporting each others, karena mereka akan saling bekerja sama satu sama lain untuk menguatkan berkolaborasi dalam satu proses perubahan yang ingin dicapai. Kemudian ada setelah learning and development kita set of mind dari setiap tahapan strategi yang ingin mereka hasilkan, maka mereka akan beralih pada tahapan berikutnya yaitu group
dan individual goal setting. Jadi grup di sini adalah tim yang di bawah mereka, kemudian individual adalah dari dalam diri mereka. Jadi mereka juga perlu melakukan setup kompetensi apa yang dirasa sangat mereka perlukan untuk melakukan perubahan dari seluruh tahapan sasaran organisasi yang sudah dirumuskan begitu, dan mereka juga akan perlu melakukan tugas-tugas individu mereka secara pencapaian kinerja. Jadi secara individual mereka akan bertanggung jawab dalam individual goal setting dengan pengembangan diri mereka. Kemudian mereka juga bertanggung jawab atas keseluruhan grup atau tim yang ada di bawahnya dengan seluruh strategi inisiatif yang mereka sudah rumuskan sebelumnya. Jadi mereka akan dekat sekali dengan evaluasi dan monitoring tentang kedua hal ini dalam tahapan perubahan. Kemudian siapa sih yang akan mengcoaching mereka? Mereka akan memiliki mentor, baik itu dari internal begitu. Jika diperlukan mungkin mereka perlu mendapatkan satu orang professional coach gitu, maka kita juga perlu melakukan itu secara profesional, karena di sini transformasi atau perubahan yang ingin dicapai juga mereka perlu lakukan untuk review dari setiap tahapan pencapaian diri mereka. Karena mereka akan bertanggung jawab secara grup dan individual dari setiap pengembangan individu yang ada di bawah mereka atau yang ada di departemen atau divisi mereka. Begitu, jadi coaching for leaders bisa diagendakan, biasanya ditetapkan sesuai dengan kesepakatan, bisa dengan weekly coaching, mereka akan mendapatkan seorang mentor atau coach yang ada di organisasi Anda yang akan menjadi pendamping-pendamping saat mereka melakukan perubahan. Kemudian mereka akan juga melakukan coaching terhadap baik itu tugas dan pengembangan secara individu. Jadi ada dua hal yang akan ditanya oleh coach atau mentor dari seorang leader, bagaimana pengembangan grupnya dan bagaimana pengembangan diri mereka secara pribadi dalam proses perubahan yang ingin dicapai. Kemudian ada apa sih lagi yang ingin disasar, kemudian evaluasi selama proses mentoring dan coaching berjalan, dan dengan melihat review perjalanan perubahan yang sudah berjalan sampai dengan tahapan periode tertentu yang sudah ditentukan. Jadi misalnya ini sudah week kedua, harusnya capaiannya sesuai dengan timeline-nya apa, kemudian kenapa tidak bisa completed atau achieve, maka kita harus lakukan hal-hal yang kita anggap perlu untuk kita capai. So that's all for coaching for leaders. Saya berharap cukup bisa dipahami Bapak Ibu, dan sebenarnya ini cukup mudah dan bisa dilakukan untuk semua orang atau setiap anggota yang ada di organisasi. Hanya saja kita perlu memilih coach dan mentor yang tepat bagi seorang leaders, dan untuk memilih mentor dan coach yang tepat itu, maka dia harus menjadi sosok role model yang tepat juga untuk organisasi selama proses transformasi perubahan. Jadi akan jadi hal yang menantang bagi organisasi untuk memilih coach dan mentor yang tepat bagi seluruh leader mereka. Kemudian untuk coaching for squad, ini lebih sederhana karena ini adalah proses yang diturunkan dari setiap strategi yang ada, yang dimiliki oleh para leaders, maka diturunkan juga kepada tim yang ada di
bawah. Dimulai juga dengan survei, kita perlu memberikan survei umpan balik juga kepada mereka, apa sih yang mereka ingin lihat terhadap tahapan perubahan yang ingin dicapai, dan seperti apa mereka ingin melihat diri mereka terhadap perubahan itu, apakah ada harapan tertentu dalam setiap karir individu, itu juga perlu kita lihat sebagai survei yang kita perlu lakukan. Agar setiap umpan balik itu kita nilai sebagai hal yang berharga untuk kita hargai selama perjalanan perubahan. Kemudian karena tadi prosesnya cascading, jadi kinerjanya akan diturunkan dari kinerja para leaders, maka mereka juga akan supporting, mereka akan mendukung apapun yang sudah ditetapkan oleh seluruh leaders terhadap tugas-tugas mereka, dan mereka juga akan mensupport seluruh goal yang sudah ditetapkan. Ada values and behavior kompetensi, seperti juga halnya para leaders, mereka juga harus punya kompetensi yang tepat selama proses perubahan berlangsung. Maka value apa atau behavior apa yang diharapkan berubah selama proses-proses perubahan atau transformasi sesuai dengan sasaran yang ada yang ditetapkan oleh organisasi. Kemudian individual goal setting, seperti halnya yang tadi, maka coaching-nya adalah seputar tentang perubahan, tentang perilaku mereka, kompetensi mereka yang terkait dengan individual development plan yang ada di diri mereka. Seperti halnya kita sudah menyelenggarakan performance appraisal atau performance management, maka ini bagian dari satu hal pengembangan tentang jejak individual di bidang pengembangan. Jadi ini akan melengkapi mereka selama perjalanan, karena ada hal-hal yang terkait dengan value and behavior yang kita harapkan ada tambahan begitu dan perubahan yang ingin kita capai. Kemudian ada cross-function collaboration, kita berharap mereka akan saling mensupport dalam cross-function. Jadi departemen ini akan support departemen itu dalam fungsinya terhadap supporting perubahan yang ingin dicapai bersama-sama. Jadi seperti satu rantai begitu, maka satu rantai itu tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa rantai yang lain. Kemudian ada squad coaching, ini bisa dilakukan oleh setiap individu yang ada di organisasi untuk bisa antar peers, bisa juga atasan dan bawahan. Jadi saya menyarankan mungkin bisa peer-to-peer coaching, jadi mereka akan punya buddy dalam tahapan perubahan individual development plan. Semua orang akan memiliki rekan untuk dilihat sebagai apa sih perubahan yang ingin dicapai. Baik, jadi dalam memilih rekan untuk squad coaching ini, kita juga perlu mengidentifikasi siapa high potential talent yang ada di masing-masing departemen, atau di masing-masing function, agar mereka juga punya peran yang lebih terhadap pengembangan rekan-rekan kerja yang lain. Jadi dengan begitu kita bisa melihat potensi-potensi baru yang mungkin akan terlihat dalam proses perubahan yang kita lakukan. Maka mereka juga bisa alternatif berikutnya, mereka juga bisa memilih kira-kira body manakah yang sesuai untuk mereka ajak kerjasama selama proses pengembangan dirinya. Jadi mereka juga punya kebebasan diri untuk melihat, merefleksikan diri mereka, siapa sih yang mereka ingin ajak kerjasama dan punya keterikatan yang baik di antar sesama tim. Jadi penting untuk memiliki best friend, best coach di masing-masing function. Baik, untuk setiap progres yang sudah dilakukan para leaders, maka kita perlu melakukan monitoring dan evaluasi kira-kira pencapaian mereka seperti apa. Ini satu leaderboard yang cukup sederhana, saya sih bikinnya begini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan hal yang mungkin bisa lebih baik, dan bisa terkonsep juga dengan
teknologi agar mereka juga bisa melakukan review setiap saat. Karena kita punya platform cukup banyak sekarang dan Bapak Ibu boleh gunakan platform apa saja untuk mereview perubahan step-step dan melakukan rewarding untuk setiap tahapan perubahan yang ada. Jadi kalau di sini saya ada 3 kriteria, which is the highest one is super, kemudian ada well done, dan call to actions. Untuk mereka yang merah ini, dalam proses-proses coaching for leaders atau saat para leaders dilakukan proses coaching, maka kita perlu melihat secara objektif dalam melihat perubahan apa sih sebenarnya tantangan yang mereka rasakan. Jadi fokus pada perubahan yang ingin dicapai, jadi bukan fokus pada orang. Jadi kita juga hargai setiap positif contribution yang mereka sudah lakukan dengan memberikan apresiasi yang baik terhadap apapun yang mereka sudah coba lakukan bersama-sama. Jadi fokusnya untuk coaching dalam melakukan leaderboard ini adalah melihat bahwa setiap diri individu adalah unik dan dalam fungsi mereka di masing-masing function adalah perlu kita lihat sebagai hal yang kita lihat tantangan-tantangan yang cukup berbeda di masing-masing function, dan kita juga bisa melihat setiap leaders yang ada di leaderboard ini memiliki strength and weaknesses tertentu yang kita bisa elaborasikan bersama-sama. Ada yang sangat super di dalam strength, dalam mendrive perubahan di fungsinya, maka kita bisa elaborasikan mereka dengan rekan kita sebagai peer-to-peer untuk mendukung dalam proses perubahan. Jadi mereka akan berada dalam satu rantai yang kita harapkan menjadi satu rantai yang kuat dalam mengusung perubahan yang ingin dicapai. Jadi kalau kita bisa lihat ini ada garis yang hijau, dengan mereka yang merah, maka kita bisa lihat siapa yang perlu mendukung siapa dan dukungan seperti apa yang mereka ingin dapatkan. So ini bisa jadi banyak hal kalau kita melihat satu leaderboard ini. Dengan begitu kita bisa petakan sebagai analisa yang kita bisa lihat kekuatan dan kelebihan masing-masing dan juga capaian tim. Jadi kita bisa lihat juga bagaimana tim mereka di masing-masing function itu bekerja. Ini ada salah satu contoh saja Bapak Ibu, jadi ini yang bisa kita lihat di masing-masing di a lot of reference di internet. Jadi ini ada salah satu contoh saja untuk melakukan individual development plan dengan grow model. Jadi grow itu adalah apa yang ingin dikembangkan dari kompetensi mereka dan reality-nya apa. Sekarang ini option-nya apa untuk alternatif pengembangan. Dan way-nya dengan cara-cara seperti apa mereka ingin mengembangkan dirinya dan dukungan-dukungan seperti apa yang ingin mereka capai dan dapatkan dalam proses pengembangan diri sebagai karyawan, sebagai leaders.